Peringatan untuk karyawan. Jangan memulai bisnis kalau titik. Kenapa banyak karyawan yang ketika memulai bisnis kandas di tengah jalan? Baru untungnya sedikit, pelanggannya udah pindah ke tempat lain, ke warung lain, ke toko lain. Sudah dihitung matang-matang, BEP-nya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, molor sampai tahunan. Jadi, video ini adalah peringatan untuk Anda. Karyawan yang pengen banget memulai bisnis, perhatikan dulu tanda-tanda ini sebelum Anda memulainya. Dan kalau memang Anda sudah memiliki 5 dari ciri-ciri atau tanda-tanda ini, go ahead ya. Anda artinya siap untuk berbisnis. Oke, peringatannya apa aja? Peringatan yang pertama, jangan memulai bisnis kalau Anda nggak punya mental baja. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya gini, yang namanya bisnis, itu sudah pasti hasilnya nggak seperti kalau kita karyawan. Kalau kita karyawan kan dari bulan ke bulan, ya dapatnya udah pasti gajian, ya, dan nilainya segitu lagi. Nah, tapi kalau bisnis, mungkin pada awalnya, pada saat Anda memulai, belum ada hasilnya nih. Itu bisnis, karena namanya juga Anda baru mulai. Anda harus siap mental dulu. Jangan bulan pertama Anda melakukan bisnis, aduh kok nggak ada hasil sama sekali, ya, kok jualannya nggak laku, ya langsung stres. Ya, nah itu yang menyebabkan kandas. Barusan mulai udah kandas. Jadi yang pertama adalah jangan mulai bisnis pada saat Anda tidak punya mental baja. Kalau sebagai karyawan, itu income-nya stabil. Tapi kalau sebagai pebisnis, udah pasti fluktuatif, unstabil. Jadi Anda harus siap itu, ya. Terus kalau misalnya nih, Anda baru memulai bisnis, biasanya teman-teman Anda, teman-teman kita itu kasih support dulu. Betul ya, kasih support. Oke, kalau kamu nanti jualan ini, kamu nanti mulai berbisnis, saya akan support kamu deh. Nanti saya belilah apa yang kamu jual. Kenyataannya, pada saat Anda sudah memulai bisnis, Anda dekati teman-teman Anda, apa yang terjadi? Nanti kalau kamu sudah sukses dah, baru saya join, ya. Saya sementara ini belum perlu. Akhirnya mereka cuma PHP. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang-orang ini yang rata-rata adalah orang yang memang Anda kenal, jangan gampang untuk down, ya. Karena ya karakter dari pebisnis itu harus kuat, mentalnya harus mental baja, ya. Oke. Terus apa lagi? Kalau mental karyawan itu gampang mengeluh. Kalau ada misalnya dikasih satu tenggat waktu, deadline-nya nggak masuk akal, aduh dikasihnya cepet sekali waktunya. Kerjaan harusnya 5 hari, harus beres dalam 2 hari. Ini kayaknya nggak masuk akal banget. Nah, kerjaan karyawan biasanya mengeluh. Ya, kenapa sih dapat bosnya seperti ini? Kenapa sih tugasnya nggak masuk akal gitu? Coba dikerjain sendiri, gimana coba? Ya, nah tapi kalau pebisnis beda. Fokusnya bukan pada masalah, fokus kepada solusi. Kalau ketemu dengan masalah, terus bagaimana ya solusinya? Bagaimana solusinya? Karena this is your business. Paham ya bedanya ya? Nah, jadi jangan memulai bisnis kalau Anda nggak punya mental baja. Yang kedua, peringatan yang kedua nih buat karyawan. Jangan mulai bisnis kalau Anda nggak punya uang. Nah, kenapa? Yang namanya bisnis bagus, udah pasti ada modalnya. Ingat hukum alam. Kalau Anda mau menuai, naburlah sesuatu. Ya, baru Anda bisa tuai apa yang Anda tabur. Memberi dulu, baru menerima. Berikan modal dulu, baru Anda bisa menikmati hasilnya. Itu hukum alam, ya. Nah, banyak orang berpikir ketika mulai bisnis, ini kesalahan fatal nih. Ada berpikirnya seperti ini. Kalau ada yang gratis, kenapa mesti keluar modal? Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Banyak banget ya yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau kita keluar sesuatu, modal, bayar, itu pasti value atau nilainya itu jauh lebih besar dibanding kalau kita ambil sesuatu yang free, sesuatu yang gratis. Ada barang, ada harga. Mungkin bentuknya dalam bentuk waktu, ya bisa aja bisnis A dan bisnis B. Kenapa bisnis A lebih tinggi nilainya? Karena mungkin bisa menghemat waktu Anda dengan sistem yang lebih canggih, dengan
profit yang lebih besar, dengan produk yang jenisnya lebih banyak, ya, dengan fasilitasnya yang berbeda dengan kalau Anda ngambil bisnis B. Nah, jadi Anda harus berpikirnya maju nih ke depan, ya. Jangan cuman mau yang gratisan. Kalau mental gratisan tuh nggak cocok untuk bisnis, ya itu. Jadi yang peringatan nomor 2 adalah jangan mulai bisnis kalau Anda nggak punya uang. Oke, peringatan yang ketiga. Jangan mulai bisnis kalau Anda sendiri nggak paham industrinya. Ini Anda mau masuk bisnis, tapi ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Produknya apa sih? Cara dapat duitnya gimana sih? Terus kita ngapain aja sih di bisnis ini? Harus clear dulu, jelas gitu. Ya, jangan sampai ngeblank sama sekali, nggak tahu, main ikut-ikutan aja. Nah, biasanya orang yang merasa, aduh nggak enak ya teman saya ngajakin itu, ya udahlah ikutlah. Ya, ini ikut-ikutan, akhirnya mereka nggak paham bisnis yang ada di tangan mereka tuh seperti apa, ya, itu. Jadi, Anda juga harus berpikir, apakah industri atau bisnis yang akan Anda masuki ini, itu menjanjikan untuk jangka waktu lama, bukan musiman, bukan datangnya sesaat doang. Wah, kelihatannya bagus nih, modalnya juga kecil, ya, untungnya bisa besar, produknya bagus, tapi ini perusahaannya baru. Misalnya, belum ada track record-nya sama sekali. Sama dengan Anda jadi kelinci percobaan. Nah, Anda siap nggak jadi kelinci percobaan? Artinya siap-siap merugi, karena belum ada track record-nya. Jadi ini sangat hati-hati sekali, ya. Nah, terus Anda juga harus tahu nih, kalau Anda masuk ke satu bisnis, apakah ada kewajiban-kewajiban yang harus Anda penuhi nanti di belakang hari? Misalnya, Anda harus bayar iuran untuk membership-nya, terus ada biaya operation-nya enggak, itu Anda harus paham gitu dari awal. Jangan sampai Anda udah terjun, baru tahu gitu, ya. Jadi harus bertanya, Oke, jadi itu ya adalah peringatan nomor 3 ya. Jangan mulai bisnis kalau nggak paham industrinya. Anda paham dulu. Kemudian peringatan yang keempat, jangan mulai bisnis kalau impian Anda tuh nggak jelas, nggak clear. Banyak orang yang berbisnis karena gengsi. Teman-teman saya kok udah pada punya bisnis ya, walaupun milenial, mereka masih kerja, baru mulai kerja bahkan, tapi sudah punya side income, sudah punya bisnis. Saya juga mau demi gengsi, ya. Nanti kalau ngumpul-ngumpul pas lagi ngobrol-ngobrol, lu bisnis apa, saya nggak punya bisnis kan, malu gitu, ya. Jadi ya udah ikut-ikut. Nah, padahal dia ikut bisnis tujuannya apa? Apa yang pengen banget dicapai dari bisnis ini? Harus punya impian gitu, ya, harus punya tujuannya yang jelas. Jangan ikut-ikutan demi gengsi. Terus banyak orang lagi kalau ditanya seperti ini, impian kamu apa? Wah, impian saya adalah saya pengen banget membahagiakan keluarga. Saya pengen banget bisa punya income yang besar. Saya pengen sekali menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Maksudnya apa? Yang clear gitu, yang jelas. Anda mau income besar, berapa income yang Anda inginkan? Kalau berbicara tentang income, Anda harus keluarkan angkanya. Anda mau di angka berapa? Jangan cuma income besar. Besar bagi Anda, kecil bagi orang lain. Atau besar bagi Anda, seberapa gitu. Ya itu harus clear, harus jelas. Jadi yang namanya impian itu harus jelas. Pengen membahagiakan keluarga. Seperti apa membahagiakan keluarganya? Apakah dengan kasih 20 juta per bulan, keluarga Anda sudah bahagia? Apakah dengan mengajak umroh misalnya sekeluarga? Apakah dengan mengajak traveling keliling dunia misalnya setiap tahun? Apa gitu yang harus clear, ya itu. Kemudian yang terpenting adalah apakah bisnis yang akan Anda masuki ini bisa mewujudkan impian Anda. Ini yang penting. Karena banyak sekali orang yang masuk bisnis, tapi karena goalnya nggak jelas, impiannya dia sendiri nggak clear, akhirnya apa? Akhirnya ternyata goal dia tuh nggak bisa diwujudkan melalui platform bisnis yang dia pilih. Kalau dia misalnya ya mau menjadi miliarder, mau menjadi milioner, tapi platform bisnis yang dia pilih hanya memberikan dia puluhan juta, ratusan juta, habis itu udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Ya kapan gitu Anda mau benar-benar mencapai miliardernya, mau menjadi milionernya? Nah, jadi ini sangat-sangat clear ya. Oke, so
saya sudah peringatkan Anda nih, ada 4 peringatan yang wajib ya, terutama kalau Anda karyawan pengen memulai bisnis. Anda lihat dulu tadi 4 patokan ini. Kalau Anda melanggar, Anda sendiri yang akan terima akibatnya ya. Nah, sekarang saya ingin Anda menuliskan pengalaman Anda terkait dengan ketika Anda memulai bisnis tuh apa sih yang Anda alami? Coba Anda sharingkan di sini ya. Apakah ada di antara 4 hal yang tadi saya uraikan ini yang Anda belum memilikinya ketika Anda memulai melakukan bisnis ini? Sehingga bisnis yang Anda harapkan berjalan mulus ternyata misalnya berhenti ya di tengah jalan, atau Anda stop ya terpaksa, atau apa gitu. Nah, silakan Anda berbagi di sini. Anda tulis di komentar ya. Saya mau tahu, saya mau dengar juga cerita pengalaman dari Anda. Nah, saya yakin pengalaman yang Anda tuliskan ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat loh untuk teman-teman Anda, teman-teman kita semua yang ada di sini ya, untuk kita saling berbagi pengalaman. Berbagi itu sangat-sangat indah ya. Oke, itu aja untuk Anda yang suka dengan video ini atau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada rekan kerja Anda, kepada partner bisnis Anda, kepada teman-teman Anda yang bingung mau memulai bisnis ya, masih ragu-ragu kriterianya apa nih, apa yang harus diperhatikan nih, maju nggak nih, dan sebagainya. Nah, Anda boleh bagikan video ini untuk membuka mind mereka, untuk membuka pemikiran mereka supaya mereka harus benar-benar paham dulu mengenai 4 poin ini. Itu aja, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.